Sekelompok remaja berpakaian seragam sekolah dengan menggunakan sepeda motor melakukan penyerangan terhadap salah satu sekolah menengah kejuruan di daerah Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Bahkan diantaranya tampak menggunakan senjata tajam jenis celurit. Tak hanya menyerang sekolah, remaja tersebut juga menyerang warga yang berusaha menghalau. Aksi tawuran reda setelah petugas kepolisian dan Satpol PP tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, 2 orang pelajar mengalami luka akibat bacokan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Waduh, berita sekarang, Bi. Apalagi? Tawuran sekarang kayaknya marak lagi nih, Bi. Viral apa? Iya, Viral. viral. Marah sekarang kode pertemuannya itu lewat medsos. Nih ada kode-kodenya. Siap-siap buat perayaan ulang tahun. Waduh. Jadi Gimana di tuh, Bi? era digitalisasi itu semakin masif tuh tawuran-tawuran, ya kan? Iya, Karena memang fasilitasnya mudah gitu loh. Oh, menarik nih, Iya. menarik nih. Gimana terus? Ya, fasilitas mudah, ada juga tadi kelompok-kelompok. Sekarang kalau di era 2000-an lah ya, 2000 tahun 2000 itu Zaman kita sekolah lah zaman dulu. kita sekolah lah ya. Zaman Abi ya. Jangan habis sekolah. Iya. Tawuran itu Iya, apa namanya? antar sekolah. Antar sekolah aja. Itu. Dan bahkan dipupuk tuh antar sekolahnya tuh. Iya. Setiap generasi dan Oke. Ada kebanggaan ada membela kebanggaan sekolahnya. gitu kan, dipupuk gitu. Tapi kayaknya ini yang ini enggak nih. Nah, Gimana itu tuh, Bi? gimana ya? Coba gimana? Tapi pasti Ya, ada gitu. Ya, ini saya kira memang menarik untuk sebenarnya kita diperbincangkan ya. Iya. Karena ini kan problem sosial masyarakat itu Betul, ya. yang justru harus menjadi perhatian sebenarnya. Karena bagaimanapun juga mereka ini kan generasi-generasi yang akan menggantikan kita semua lah. Betul. Bisa dibayangkan itu kalau udah mental tawuran, jangan-jangan nanti ketika mereka jadi pejabat Oke. jadi tawuran Iya. gitu. Wah, menarik nih. Bicara pejabat nih soalnya nih. Ya, Itu. jangan. Menarik untuk pejabat Iya. ya. Karena kita lihat ya, para pejabat tawuran juga. Oh, Ya kan? tawuran. Jadi tawuran, coba tawurannya beda mungkin nggak Oh, fisik, gitu. tapi tawuran pemikiran, Ah, tawuran anggaran dan cakep, sebagainya. cakep, Ini cakep. yang jadi ngikut-ikut. Jadi Nah, anak-anak iya, kan iya. sifatnya meniru ya, Betul. meniru. Ini ketika dia tawuran gebrak-gebrak meja, apalagi nanti anak-anak kan gitu. Ini. Saya kira gini, Ustaz. Memang ini kan harus dilihat dari berbagai sisi ya. Artinya kejadian atau peristiwa tawuran antar remaja, antar pelajar ini kan pastinya bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Iya, betul. Boleh jadi ada yang memang semacam desain gitu ya, sehingga berharap mentalitas mereka sebagai pemuda masa depan itu hancur. Betul. Kalau bahasa agama kan apa, Ustaz? Subhanul yaum di jalur God. Iya. Pemuda hari ini tuh pemimpin di masa depan. Nah, yang sebenarnya yang penting untuk kita pahami dulu nih, kenapa sih anak-anak kok senangnya tawuran gitu, dan itu trennya itu ada bulan-bulan tertentu loh. Iya. Ada bulan-bulannya. Coba perhatikan Bi. deh. Bulan-bulannya. Oke. Iya, itu Siap. trennya itu biasanya bulan September, Oktober, sama bulan Ramadan. Masya Allah, coba bayangkan. Oke, ya, Ramadan betul, yang betul. harusnya mereka itu Beribadah. ibadah, ya memaksimalkan ibadah, tapi justru mereka tawuran. Coba, ini gimana kira-kira Ustaz ya? Oke. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi? Tadi dikatakan Ustadz bahwa ada desain yang dari luar, Hmm. faktor eksternal. Iya. Ya kenapa ada tanggal-tanggal di bulan tersebut gitu kan, Iya. bulan-bulan tersebut ya. Oke. Ya kan? Mungkin kalau bulan September, Oktober, mungkin ada sejarah kelam yang mesti diulang lagi gitu. Oh, Di bangsa ini gitu. Iya. Oh. Ya tentunya dari anak-anak muda begitu kan. Jangan-jangan tanda kutip Ya, mereka ikut tanda main. kutip. Iya, Ikut jangan-jangan main, tanda ya. ikut main dia kan gitu kan. Iya. Peristiwa G30 SPKI ya gitu. Sementara anak-anak sekarang nggak Nggak ngerti tahu tuh, nggak kenal ya. Tentang sejarah itu. Sejarah itu kelam. Kelam kan gitu. Baik. Iya. Kalau menurut pandangan Abi nih sama Ustadz ya, Iya. bahwasanya tadi ya kita fokus pada kenapa di era digital ini yang udah maju ini, tapi tetap tawuran itu tetap ada. Malah sepertinya masif. makin masif dan mudah gitu. Contoh misalkan hari ini, janjiannya kan bukan karena ketemu
di angkot, bukan Betul. karena ketemu di jalan. Iya. Tapi ini janjian. Malah kadang masalahnya di media sosial, diberesinnya di tawuran nyata gitu. Gimana tuh? Betul. Apakah tadi kalau misalkan baik lagi nih kepada Abi, apakah ini korban sistem anak-anak itu atau memang karena judulnya merdeka, jadi mereka bebas aja merdeka gitu untuk menentukan ini jati diri saya mah gitu. iya. Silakan nih. Oke, Gimana? silakan. Iya, kalau saya ya misalnya yang dari pendidikan, memang betul tadi itu kita menemukan berbagai Oke. fakta di sekolah itu tadi persoalan di media sosial ujung-ujungnya fisik, Iya. ketemu fisik, Oke. dan itu sudah berapa kali terjadi di sekolah saya misalnya ya, itu terjadi hanya karena tersinggung, Iya. hanya karena apa, padahal WA itu kan ini problem juga sebenarnya. Oke. Karena Kenapa karena kan umumnya mereka itu bukan komunikasi langsung ya, dengan menggunakan tulisan akhirnya salah persepsi. Oke. Seringkali itu terjadi padahal maksudnya si A misalnya nih, maksudnya bukan begitu tapi oleh si B Begini, dipahami lain, akhirnya gelut. Betul, Nah, ya, ya. itu yang kecil-kecil ya, yang artinya yang personal lah. Tapi itu bisa merambah kepada komunitas, Oke. kelompok akhirnya antar. Dan uniknya lagi Iya, sekarang iya. itu mereka itu akhirnya melakukan katakanlah tawuran tadi itu bukan lagi antar sekolah, tapi dia sudah membentuk komunitas gabungan. Istilahnya ada geng-geng Gabungan, ya. iya. Ada geng-geng Jadi ya, ada gitu. gabungan nih, sekolah A dengan sekolah B dengan sekolah, mereka jadi ketemu di luar, kemudian nanti ada tuh di medsos nanti ada yang mengundang. Ya, betul. Ada yang mengundang. Kita ulang tahun di sini gitu. Iya, betul. Dan Merayakan kode-kode ulang tahun, betul. uniknya ini kode-kodenya mereka yang tahu. Itu kesulitannya kita mendeteksi ya. Sehingga walaupun kita di sekolah menjaga sedemikian rupa dengan misalnya tadi melarang mereka membawa handphone, tetap saja itu terjadi. Oke. Nah, memang problemnya mungkin Ustaz, apa sih sebenarnya yang menjadi inti persoalan, Ya. kenapa mereka kok semudah itu gitu? Nilai-nilai nilai persaudaraan, nilai saling menghargai, nilai saling menghormati, menyayangi kan kawan. udah sekarang ini mulai hilang loh. Ya, betul. Mulai hilang loh. Ustaz merasain nggak tuh? Nah. Coba deh. Gimana Coba tuh? aja Ya. kalau ada tawuran, kan yang ditontonin bukan dilerai. Betul. Nah. Gitu kan? Iya, iya, iya. Coba bagaimana Ustaz? Karena pengalaman kita selaku orang tua juga ya, Iya, sebagai iya. orang tua Betul. itu pendidikan karakter di rumah itu sangat perlu sekali. Artinya ini kegagalan pendidikan karakter dong. Iya, Salah betul. satunya. Karena pendidikan kita itu kan mentransformasi ilmu aja, Masya Bukan- Allah. bukan Iya, iya. mengajarkan berkarakter anak itu. beradab, Beradab. berakhlak, Ya. saling Ya, menghormati. contoh saja lah. Iya. Di Jepang itu mulai dari takut istilahnya itu sudah diajarkan kebersihan, dia ngambil sendiri gitu ya Iya, betul. sampahnya gitu kan. Budaya antri. Kadang- budaya. saya kerja nih sebagai orang tua Iya. 30 tahun di perusahaan Jepang. Itu ketika kita minum air atau makan permen bungkus itu saya kantongin. Masya Allah. Itu pendidikan karakter yang tentang kebersihan. Kelihatan sepele ya. Makan sepele. Dan ini sudah mulai hilang karena Iya, kita betul. pendidikannya walaupun tadi ada kurikulum merdeka tapi udah hilang tuh karakternya, pendidikan karakter, misalkan saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang Iya. ada dan sebagainya, itu udah hilang begitu. Tolong menolong. Dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya jati diri bangsa kita loh. Iya loh. Gotong Orang-orang royong, tua setia kawan, kita betul. itu kan dulu begitu budayanya. Saling bantu, saling tolong. Ini enggak. Orang kecelakaan cuma ditonton. Video ini. Viral. Masya Allah. Iya. Saya setuju tuh. Jadi ini bermula dari gagalnya orang tua dalam memberikan pendidikan karakter. Iya betul. Karena sekarang itu seolah-olah orang tua itu ketika menyekolahkan anak nih sudah urusan sekolah. Oke. Yang penting kita bayaran. Iya, ujungnya yang penting mereka bayaran, bisa membiayai, Semester dapat nilai. bisa dapat nilai. Fungsi kewajiban dia sebagai orang tua sebenarnya sebagai kewajiban utama itu seolah-olah udah lepas. Betul. Ya, Betul. setelah anak ditaruh di sekolah. Makanya kan kalau di sekolah itu Iya. gimana sih Pak Guru? Gimana?
seolah-olah semuanya serba guru. Oke. Bahkan unik loh, saya pengalaman nih, pengalaman Ustaz ya. Iya. Di sekolah itu, saya kadang-kadang dapati ada guru yang lebih perhatian daripada orang tuanya. Anak malah lebih senang curhat sama gurunya daripada orang tuanya. Itu banyak kejadian seperti itu. Oke. Nah, jadi betul-betul ya, ini memang luar biasa ya. Tapi kalau dari tadi ya, mohon izin nih abi-abiku. Kalau misalkan menurut pandangan orang tua ini menjadi tanggung jawab sekolah, ya kan? Tapi menurut pandangan sekolah ini juga ada peran yang belum utuh dari konsepsi pembelajaran di rumah. Nah, kira-kira tadi balik lagi nih, Bi, ya. Apakah memang parsialitas atau misalkan pemisahan antara tujuan sekolah, tujuan keluarga, tujuan pendidikan itu ngaruh nggak sih sebenarnya pada pembentukan karakter anak-anak gitu? Oh, sangat berpengaruh. Ngaruh banget. Ya, sangat berpengaruh. Makanya kalau saya tuh Ya. di sekolah lagi-lagi ya, di awal tahun itu saya selalu mengundang orang tua, membicarakan tentang apa sih maunya sekolah ke depan nih. Oke. Nah, sehingga kita berharap itu komunikasi nyambung antara keinginan sekolah dengan keinginan orang tua. Iya, itu tetap kita bangun dari awal-awal. Cuma memang mungkin intensitasnya agak terlalu jaraknya jauh ya. Biasanya cuma di awal tahun. Setahun sekali lagi. Setahun berarti. sekali. Nah, itu mungkin yang jadi problem ya. Gitu. Kalau misalkan tadi balik lagi, Bi. Kalau misalkan berarti lembaga pendidikan khususnya sekolah bisa saja ya sebagai media pembinaan orang tua juga harusnya ya. Sangat mungkin, sangat mungkin. Sebenarnya sudah ada beberapa sekolah yang mendesain seperti itu. Sekolah bikin parenting misalnya, melibatkan para wali murid datang sebulan sekali. Cuma memang untuk sekolah-sekolah tertentu yang tanda kutip misalnya mereka terkendala dari sisi biaya, itu kan juga jadi problem. Jadi keinginan kita sebenarnya di dunia pendidikan tuh pengen anak-anak ini biar bener lah ke depannya. Iya. Kan kita juga nggak merasa beban moral juga meninggalkan generasi yang lemah ya, Ustaz. Kalau nggak salah kan ada ayatnya, Ustaz ya. Iya, surat 9 tuh. Surat 9 ayat Surat 4 ayat 9. 4 ayat 9 kembali ke ayat 9 Anisa. Itu kan ada tuh yang nggak boleh meninggalkan apa ya? zuriatan di alfa. Oke, nah, menarik nih, Bi. Berarti kalau misalkan tadi ya dari pandangan orang tua dulu lah. Karena gini, Bi. Kalau tadi Abi ceritakan zaman-zaman Abi tawuran, mohon maaf ya. Itu kan ada kebanggaan membela nama baik sekolah. Tapi kan sekarang itu nggak ada kebanggaan itu. Malah ini adalah rasa dari sakit hati personal yang karena dia nggak berani satu lawan satu akhirnya ngajak orang lain buat benci gitu. Akhirnya tawurannya komunitas. Nah, sebetulnya berarti apa ya namanya? Anak-anak kan harusnya diarahkan untuk punya jati diri dan mengenal dirinya sendiri. Nah, apakah misalkan ini adalah balik lagi itu ya, apakah karena anak ini juga dari sisi mohon izin ya, pengetahuan keagamaan atau identitasnya sebagai seorang yang beragama, misalnya khususnya Muslim misalkan, apakah mereka nggak ngaji atau gimana itu? Ada nggak tuh faktor itu kira-kira? Itu sangat besar sekali faktor dari keluarga. Karena komunikasi di dalam keluarga itu mempunyai peranan penting. Tadi yang kata Pak Guru ya, Pak Guru, saya katakan Pak Guru ya. Itu ada guru yang ada anak murid yang curhatnya sama Pak Guru gitu kan. Harusnya kalau komunikasi itu baik, maka sama orang tua pun harus curhat. Betul. Ini kan ada orang tuanya sibuk masing-masing. Karena orang tuanya terjebak oleh budaya materialisme. Apa gitu? Coba misalkan dia kerja, orang tuanya ibunya kerja. Padahal di dalam agama ibunya harus di rumah. Karena hadis mengatakan begitu. Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu pendidik permula, pendidik awal dari seorang anaknya. Jadi keluarga. Iya, jadi bapaknya kalau dia pendidik, maka bapaknya juga harus komunikasi menjadi kepala sekolahnya, bukan gitu ya? Ya, ibunya guru, bapaknya sekolah. Ini kan enggak. Udah nggak ada tuh begitu. Dia pagi nih ya, contoh nih, dia pergi pagi, rumahnya di Bekasi, kerjanya di Priuk. Anaknya kan nggak kenal bapaknya, bapaknya pergi, ya anaknya tidur. Pulang jam 9 malam anaknya tidur. Sehingga ada anekdot, jangan-jangan manggil bapaknya om lagi gitu kan. Dia pernah ketemu ya gitu kan. Silakan. Ada yang unik. Jadi suatu ketika saya mendengarkan tausiahnya Ustadz Bakhtiar Nasir tuh.
Jadi dia mengilustrasikan orang-orang yang tadi tuh yang terkungkung dengan nilai materialis, memenuhi kebutuhan, sehingga siang jadi malam, malam jadi siang, bahkan siang malam kata dia. Jadi orang tua ada yang berangkat malam, suami istri katakan ya begitu, terus pulang juga malam. Nah jadi begitu anaknya ditanya katanya bagaimana kabar ayah dan ibu, awal gelap. Ya karena tadi Karena pergi pulang apa gelap, pulang gelap. Tahu gelap jadinya. Iya. menarik itu, Bi. Wah, sangat menarik ini ketika peran fungsi daripada orang tua di rumah dalam membentuk karakter anak didiknya yang masuk ke lingkungan sekolah gitu ya. Menarik karena bagaimana sejarah membuktikan Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun ditinggal oleh orang tuanya, gitu ya, orang bapaknya kan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu, baru ketemu pas dewasa, tapi kenapa nyambung gitu? Iya, itu Ya, komunikasi yang penting gitu. Pendidikan. Tapi kan nggak ketemu tuh sama Nabi Ibrahim. Berarti kan ada fungsi dari Siti Hajar ya? Ibunya. Oke. Nah gimana tuh? Berarti peran fungsi yang tadi kata Abi, misalkan al-ummu madrasatul iya. ula. Tapi kan tetap katanya suami yang jadi kepala sekolahnya. Gimana tuh, Bi? Betul. Artinya begini, ini kan dari sisi komunikasi itu bukan berarti kan komunikasi itu harus selalu bertemu. Tidak, apalagi sekarang hari ini dengan alat ini luar biasa sebenarnya. Makanya saya kadang-kadang tuh ada orang tua misalnya ya, bekerja dari pagi sampai sore nggak menyempatkan diri untuk sekedar telepon. Nah, udah jam berapa ini? Udah sholat belum? Ya, atau oke lah, jangan tanya soal mungkin terlalu religius banget nanya sholat. Katakanlah misalnya, nah posisi di mana, udah makan belum? Betul. Atau tadi ke istri misalnya, itu anak-anak gimana, udah pada sholat belum? Nah, menyempatkan saja, menyempatkan sebenarnya. Nah, itu dari sisi kemudahan komunikasi hari ini. Belum lagi yang terpenting tentu kan komunikasi secara transenden ya. Iya. Bagaimana orang, saya kira bakal nyambung kan itu. Chemistry-nya nyambung lah antara suami, istri dan anak. Kalau bangunan spiritual terbangun, insya Allah terbangun. Itu kan terkomunikasikan dengan baik. Bagaimana anak menjadi anak yang soleh? Keluarganya. Betul. Ya, Pak. Gitu. Bagaimana anak menjadi anak yang soleh? Orang tuanya nggak soleh begitu. Itu baik problem. soleh secara sosial maupun soleh secara transendental gitu, transenden gitu. Dan itu yang penting. Dan itu problem kami di sekolah hari ini begitu, Ustaz. Gitu. Kita nih menyiapkan paket pembelajaran. Ada nilai spiritual, ada nilai sosial, Pokoknya udah silakan ada nilai kurikulumnya. akademik. Itu bahkan bagaimana nih anak yang masuk, kita pastikan dalam jangka sekian dia udah harus bisa baca Quran, bisa mengerjakan dasar-dasar agama lah, minimal sholat apa. Tapi begitu kita konversi ke orang tuanya boro-boro tadi, boro-boro sholat, boro-boro ngerti gimana. Bahkan ada kejadian nih, bahasa baru nih, laporan dari BK saya, bimbingan konseling sama BP itu. Jadi ada didapati anak-anak yang udah masuk usia pubertas, perempuan terutama, itu mandi wajib nggak ngerti. Allah. Tapi muslim tapi pasti Muslim. Kebetulan saya madrasah. Iya. Muslim mereka itu jadi, kita di sekolah, masya Allah. Jadi, nah ini saya bayangkan ini berarti kan ujung-ujungnya karena orang tua nggak paham. Ini hanya mengandalkan sekolah. Betul. Jadi kan kapan diajarkan, siapa yang harus ngajarin. Coba bayangkan kalau dia mandi wajib nggak ngerti. Terus selama ini kalau dia sholat gimana? Iya. Gimana? Nggak salah kan gitu kan? Bukan luar biasa. Sebenarnya sih peran orang tua baik suami maupun istri itu yang kecil-kecil aja, yang misalkan gini, pengalaman saya ya. Kalau saya selain punya grup-grup yang lain di grup WA grup, kita ada grup keluarga. Setiap hari kita berkomunikasi. Iya. Setiap hari itu pasti, posisi di mana, Bang? Posisi di mana, Kak? Begitu. Pasti saya nanyain begitu. Iya. Itu komunikasi. Jadi ini kita banyak grupnya, komunikasi rajin sama grup-grup yang lain, tapi sama komunikasi keluarga nggak ada. Terabaikan. Ini permasalahan. Nah, jadi dari sisi penyebab sebenarnya tadi ya,
terlalu banyak varian sebenarnya penyebabnya, dari sisi medsos, dari sisi apa tadi pembinaan karakter yang nggak tumbuh. Betul. Belum lagi tadi apa namanya tuh pengaruh media ya, yang hari ini luar biasa. Ternyata di sisi lain game-game itu juga mengajarkan sebenarnya. Itulah. Jadi penyakit anak sekarang saat mengajarkan untuk tidak peduli, cuek. Nah itu kan dari film-film, dari game-game itu kan juga memberikan pengaruh. Nah, jadi penyakitnya ada tuh di era digital ini penyakitnya. Kalau di zaman kita dulu itu namanya penyakitnya TBC. Apa tuh? Tahayul bin khurafat. Oh, sekarang bukan TBC. TBA. Apa tuh? Together by alone. Waduh, menarik. Bersama dalam kesendirian. Ini anak-anak kita. Masya Allah. Iya. Oh, ini yang kedal ini komunikasi cuek sama orang sebagainya. Maka timbullah dia individualis. Timbullah namanya generasi strawberry, gitu kan? Gitu, lemah. Karena dia nggak berinteraksi. Nggak pernah. Sekali digencet, udah putus asa, Benyek, gitu. gantung diri. Padahal cuma rapotnya nilai 5, tiba-tiba gantung diri. Betul. Ya Allah, gitu. Ini nih. Ya kan namanya TBA tuh. Tapi jangan tiba-tiba gini Ustaz. Itu Pak Guru. Jadi orang tua suka nanya atau bagaimana sih takut tiba-tiba anak saya begitu. Ya begitulah generasi sekarang. Jangan heran nanti tiba-tiba anak kita pakai bendera pelangi gitu. Mendukung LGBT karena dia juga berkomunikasinya bukan sama orang-orang yang beriman, yang orang seagama dan sebagainya, tapi sama orang-orang di luar sana. Ini melenceng sedikit nih. Saya kemarin malam itu sempat melihat rekaman videonya Ustadz Bendri. Ustadz Bendri ya, yang dia spesialis parenting itu. Dia menyampaikan berita di Batam itu usia SD itu sudah punya komunitas, dan komunitasnya itu komunitas komunitas anti perempuan. SD. Anti perempuan. Iya, artinya mereka tuh punya kayak ya bendera pelangi tadi itu. Kan luar biasa sebenarnya. Ini di sisi lain lah. Iya, gitu. Maka kalau tadi ya saya tarik juga solusi. Kalau solusi gitu ya, cuman yang jadi satu hal yang menarik gitu ya. Tapi jarang saya dengar itu adalah anak pesantren tawuran. Ini yang menarik. Jarang tuh. Apakah karena mungkin tawurannya di antar kelas di pesantren juga nggak tahu gitu ya. Cuman nggak ada gitu muncul tentang tawuran itu pesantren. Walaupun tadi banyak kalau dari sisi fakta gitu ya, anak santri yang sama ini juga dengan perang santri yang sudah dididik begitu luar biasa pembiasaan ibadah di pesantren, tapi masuk rumah ternyata melihat orang tuanya tidak sebagaimana yang dibiasakan. Akhirnya yang dibiasakan di pesantren hilang di liburan, masuk pesantren dari awal lagi. Karena itu problem sebenarnya. Sehingga harusnya konsekuensi dari menjadikan anak santri, orang tua juga harus nyantren. Kan gitu. Harusnya. Gitu, gimana tuh, Wi? Sebagai Abi nih, kayak tahu nih Abi ini anak-anaknya di pesantren, gimana? Iya, sebenarnya kan kalau saya sih memandangnya begini, kapan di dimanapun juga sebenarnya peluang itu ada. Peluang itu ada. Cuma tadi dari sisi pengawasan, ini kan lemah kita di sisi kontrol. Betul. Tadi kontrol keluarga, kontrol sekolah, ya, kontrol lingkungan. Ini misah-misah itu ya. Iya. Dan itu tidak integral. Betul. Nah, kenapa pesantren kita bisa berani menyatakan bahwa satu-satunya mungkin lembaga pendidikan yang mampu mempunyai daya tahan yang kuat terhadap tadi problem-problem tadi ya, itu karena memang fungsi kontrolnya berjalan. Mereka dalam satu lingkup, dia nggak kemana-mana, kemudian pembiasaan itu terus-menerus dilakukan. Sehingga terbentuk karakternya. Nah, itu yang harusnya memang ya tadi kalau tadi kekuatan keluarga ya. Bagaimana keluarga fungsi kontrolnya berjalan. Sekarang kan enggak, Pak. Saya sering kedapatan telepon anak malam-malam. Kamu posisi di mana? Belum pulang ke rumah? Belum, Pak. Habis Bapak Mama masih kerja. Kamu pulangnya kapan? Nanti jam sekian. Loh, itu kan gimana orang tuanya kontrolnya gimana? Ya tadi anak jangan-jangan
ayam hilang dicari-cari, Cari. anak nggak pulang cuek Cek aja. aja. Ini fungsi kontrol. Iya, betul. Belum lagi tadi lemahnya fungsi kontrol sosial masyarakat. Hari ini kan warga masing-masing. Betul, individualis ya. Individualis sudah. Anak nggak pulang tengah malam jalan-jalan, masyarakat cuek aja, tuh. Oh, iya. Nggak terlalu peduli. Iya, iya. Beda lah dengan zaman-zaman kita dulu. Itu anak siapa tuh belum pulang malam-malam juga. Baik, baik. Kalau habis maghrib, oh masih di rumah, nanti dibawa kalau mewek lu. Oh, sekarang udah nggak percaya. Ayo lu udah ya. Ayo itu. Ayo pakai cerita hantu sekarang malah jadi Aduh, tontonan sekarang film. Jadi film, jadi seru buat itu. Aduh, insyaallah. Ngobrol Jadi, sama Iya, dulu. silakan, Oke, oke. silakan. Oke. Oke. Jadi intinya memang harus adanya satu apa ya tadi, Konsep yang integrasi integral, ya, ya, keterpaduan integral. daripada pengaruh ya. Iya. Karena pengaruh anak-anak tuh memang dari usia berapa sampai berapa itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Sudah berapa dari anak sampai remaja itu lingkungan sekolah, nanti kerjaan. Berarti semua lingkungan ini akan mempengaruhi sebetulnya ya, Bi? Iya. Iya. Inilah yang Saya dikatakan itu. saya ya. Ustadz ya. Satu ketika pertemuan dengan kasih pendidikan. Betul. Kemudian anak kepala sekolah bertanya, Pak, coba dong ada nggak kisi-kisi atau apalah yang bisa mengurangi tren tawuran anak-anak, aduh pusing katanya gitu, sampaikan. Nah waktu itu kepala kasih cuma sampaikan begini, buat anak itu sibuk di sekolah. Artinya programnya padatkan, sehingga mereka pulang ke rumah itu Capek. energinya udah habis. Nah itu juga mungkin memang bisa jadi solusi. Solusi. Tapi lagi-lagi tadi kembali, Balik Dia tidak pulang ke semua rumah. sekolah Iya. mampu memfasilitasi itu. Betul, betul. Kalau orang tua bisa bekerja sama sebenarnya, makanya apa ya? Sekarang udah mulai ada tren orang tua tuh lebih senang anaknya disekolahkan ke sekolah-sekolah yang full day. Iya, full day Tadi ya. itu mengantisipasi itu juga jadi satu solusi sih. Cuma kembali lagi tidak semua orang tua kan mampu. Masalahnya itu. Betul. Oke, kalau gitu. Masya Allah. Oke, masya Allah. Obrolan Jadi- kita sangat menarik sekali ya. Iya. Tentang tren tawuran ini ya. Iya, Jadi iya. pokoknya tawuran mah jangan ya. Oh, iya. Tren tawuran. Jadi Apalagi tawuran bapak-bapak. Masya Allah. Nah, nah. Kalau bapak-bapak di sana boleh. Masya Allah. Ya mungkin Ya. ya. Bego ya. Ya, Jadi memang tawuran ini bukan tiba-tiba, betul Iya, ya. betul, Ada betul. memang penyebabnya, ada mungkin faktor-faktor yang Iya. mungkin menjadi tanggung jawab kita sebagai pengajar, Iya, tanggung jawab betul, kita betul. sebagai orang tua, tanggung jawab kita yang punya kebijakan mungkin Iya, ya. iya, iya. Ada tanggung jawabnya. Terus yang menarik tadi ya bahwasanya orang tua, anak dan lingkungannya itu harus punya satu visi yang sama. Oh iya, Sehingga anak tidak punya pilihan. betul. Oh ini benar, ini yang benar, ini paling benar. Hanya ada dua pilihan, ini benar, Ini salah. ini salah. Iya, Sehingga iya. benar-benar dia tahu jati dirinya itu benar, sehingga tahu bisa menilai mana yang salah dan tidak terjerumus pada kesalahan itu.